Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para siswa sekalian, khususnya siswa kelas 12 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di bab yang ketiga, ya, tentang sifat munafik, kemudian keras hati dan keras kepala. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagian awal dari apa itu sifat nifaq dan apa itu munafik, kemudian ciri-ciri orang munafik. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita masuk dalam poin atau topik bahaya sifat munafik. Bahaya sifat munafik terhadap diri sendiri, ya. Kemudian bahaya sifat munafik terhadap orang lain. Adapun terhadap diri sendiri, ya, orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan khianat. Ya, dia akan menderita sakit batin yang akhirnya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Adapun bahayanya terhadap orang lain, ya, adalah orang munafik hatinya selalu kotor. Ia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran, sehingga merugikan orang lain. Jadi terhadap orang lain, ya, orang munafik itu selalu mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan, ya, nilai-nilai kebenaran, sehingga mereka merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab, mendapat siksa yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Ya, itu bahaya sifat munafik, ya, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Ya. Kita lanjutkan kepada materi atau topik karakteristik, ya, orang munafik. Ya, karakteristik orang munafik. Yang pertama, orang munafik itu karakternya pembohong. Ini orang munafik disebut pembohong karena tidak meyakini kebenaran yang mereka katakan. Ya, hatinya tidak sesuai dengan lisannya, ya, dalam persaksian. Jadi berbeda antara apa yang mereka ucapkan, ya, dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian yang kedua, karakteristik orang munafik adalah menjadikan sumpah sebagai tameng. Mereka menjadikan sumpah mereka yang palsu dan bohong sebagai tameng untuk menjaga jiwa dan harta mereka, sehingga mereka tidak dibunuh oleh orang kafir. Ya. Dan saat orang mukmin mendapat kemenangan dalam berperang, mereka mendapat bagian harta ghanimah. Ya. Jadi mereka bermuka dua. Ya. Ketika bersama dengan orang mukmin mereka berperang, ya, karena mereka menginginkan, ya, harta rampasan perang atau ghanimah. Ya.
ketika mereka berkumpul dengan orang-orang kafir, ya, maka mereka mengaku bahwa mereka adalah golongan mereka, termasuk golongan orang-orang kafir. Ya, itulah sifat, ya, atau karakteristik orang munafik. Kemudian yang ketiga, ya, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik berupaya sekuat tenaga untuk menghalangi manusia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, ya, jelek dalam beramal. Ya, seseorang yang jelek amalnya akan mengotori iman dan dirinya, ya, akan mengotori iman dalam dirinya, maaf. Ya, ini maksudnya dalam dirinya. Karena menampakkan sesuatu yang berbeda dengan hati kecilnya. Ya. Jadi orang munafik itu amalnya akan mengotori iman mereka karena menampakkan sesuatu yang berbeda, ya, dengan apa yang ada dalam hati mereka. Kemudian berikutnya, karakteristik mereka adalah jelek hati. Iman seseorang itu dapat berubah-ubah dikarenakan jeleknya hati dan keinginan jiwanya. Hatinya dipaksa tidak menerima hidayah dan kebaikan untuk tidak sampai padanya. Dia mengabaikan petunjuk yang benar dan kewajiban iman yang harus ditanam dalam hati. Itulah keadaan hati orang-orang munafik. Kemudian yang berikutnya ya, tampilan menarik tapi rusak batinnya. Fisik, tampilannya, tubuhnya jika dipandang orang lain akan menjadi kaget dan tertarik. Tapi itu semua hanya tipu daya disebabkan batinnya yang rusak bagaikan kayu yang keropos. Ya, bagus di luar, ya, busuk di dalam. Itu karakteristik orang-orang munafik. Kemudian karakteristik berikutnya adalah manis perkataannya tapi buruk hatinya. Jika seorang mendengarkan perkataan orang munafik, dia akan tertarik karena ucapannya yang manis, indah dan bagus, ya, dan ingin terus mendengarkan perkataannya. Tapi apa yang dikatakannya itu bertentangan dengan jiwanya yang buruk. Kemudian yang berikutnya, karakteristik mereka adalah buruk sangka. Buruk sangka. Ya, orang munafik itu mengira tiap-tiap teriakan, ya, ditujukan kepada mereka. Ini adalah prasangka yang buruk dan menunjukkan kehinaan. Ya. Kemudian berpaling dan sombong. Jika mereka disuruh mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka tidak mau menerima. Bahkan mereka berpaling dan berlaku sombong. Berikutnya melarang orang untuk berinfak. Melarang orang lain untuk berinfak. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghalangi orang lain yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan jalan tidak diberikan aksen belanja dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak diberikan akses, ya, belanja dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka menghalang-halangi manusia untuk berinfak. Yang berikutnya adalah mengusir dan merasa paling kuat. Orang munafik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha mengusir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat karena mereka merasa lebih kuat dan gagah. Inilah watak orang munafik. Nah, itu tadi beberapa karakteristik, ya, orang munafik. Ya, berikutnya, apa sikap kita, ya, terhadap orang munafik? Ini penting kita ketahui supaya kita bersikap dan bertindak dengan benar, ya, terhadap orang-orang yang memiliki sifat nifaq atau orang munafik. Ya. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, jangan diikuti, ya, dan jangan hiraukan gangguan serta, ya, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengikuti mereka. Jangan hiraukan gangguan mereka. Kemudian kita sandarkan diri kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala semata atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Ya, harus tabayyun, mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Kalau mereka menyebar berita, ya, atau mereka eh, mengucapkan sesuatu, maka kita harus mencari kebenaran. Apa yang mereka ucapkan itu benar atau tidak menurut agama, ya, sesuai atau tidak dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan cepat terpengaruh, ya, oleh berita-berita yang datang dari orang-orang munafik. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. Ya. Jadi jauhi mereka. Kemudian yang keempat, selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. Dan yang kelima, ya, tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik. Ya. Itu diantara sikap yang harus kita lakukan, ya, ketika kita menghadapi, ya, orang-orang yang memiliki sifat nifaq atau orang munafik. Ya. Berikutnya, ya, cara agar terhindar dari sifat munafik. Ya. Jadi jangan sampai kita ini memiliki sifat-sifat nifaq. Ya, na'udzubillah. Ya, caranya yang pertama, bersegera. Ya, yakni bersegeralah melaksanakan sholat jika waktunya telah tiba dan berusaha mendapatkan takbiratul ihram serta imam sholat jamaah di masjid. Ya, jadi kita bersegera, ya, ketika kumandang azan sudah terdengar maka kita bergegas langsung berwudu, ya, kemudian menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, sehingga kita mendapatkan takbiratul ihram imam. Ya, sebab diantara sifat munafik adalah mereka malas dalam, ya, melaksanakan sholat. Ya. Kemudian yang kedua, berakhlak baik dan mengilmui agama. Ya, berakhlak baik dan memperdalam agama atau mempelajari agama. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat dua sifat yang tak akan pernah tergabung di dalam hati orang munafik, yaitu perilaku luhur dan pemahaman dalam agama. Ya. Perilaku luhur dan pemahaman dalam agama. Ya, ini dua sifat ini tidak akan pernah ada dalam diri orang yang memiliki sifat nifaq, yaitu perilaku luhur, ini akhlak yang baik dan mengilmui, memahami agama. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Ya, bersedekah atau berinfak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti. Ya, sedekah adalah bukti. Ya, as-sadaqatu burhan. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Bukti di sini maksudnya adalah bukti-bukti akan keimanan. Ya, jadi bersedekah adalah bukti keimanan seseorang. Ya. Itu tiga cara agar kita terhindar dari sifat nifaq atau sifat memiliki sifat munafik. Ya. Nah, kemudian insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan yang kedua di bab yang ketiga ini adalah keras hati. Ya. Untuk pertemuan sekarang Bapak kira cukup itu karena tadi kita membahas, ya, apa-apa yang berhubungan dengan munafik atau sifat nifaq. Ya. Kita sudah di pertemuan yang pertama kita bahas sebagian dan pertemuan sekarang adalah penyelesaian atau penutup daripada, ya, sifat munafik. Ya. Silakan dipelajari oleh kalian, ya, dibaca ulang apa yang tadi kita bahas, ya, dan dicatat di buku kalian. Kemudian jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari sifat-sifat munafik dan kemudian kita dijadikan orang-orang yang bersegera, ya, dalam menjalankan sholat. Kemudian kita berupaya memperbaiki akhlak kita, ya, dengan akhlak yang baik dan kita terus belajar mempelajari agama Islam. Kemudian kita hendaknya selalu bersedekah, ya, sebab ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya,
menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik, dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.